Yuk jumpa lagi dengan Suara Media Channel. Tetap di tempat yang sama, yaitu di Pasar Taman Kota Bumi. Saat ini saya bersama Ketua Koperasi Taman Pasar Kota Bumi, yaitu Pak Holid TB. Ya. Assalamualaikum Pak. Siapa? Kebetulan tadi beberapa para pedagang sudah kita tanya Pak ya. Bukan para pedagang, sebagian besar pedagang Pak, itu menolak adanya revitalisasi yang memang mereka nilai hanya pemborosan anggaran. Karena versi kami sendiri sebagai media maupun informasi, ada seorang anggota atau wakil anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yaitu dari fraksi Demokratnya, nggak usah kita sebutkan namanya, dan pernah datang ke sini Pak, ini masih layak katanya Pak, cuman dilakukan penataan aja, lakukan penataan kembali, lakukan renovasi ulang agar pasar Taman Kota Bumi yang lama ini lebih cantik dan indah. Sementara muncul bahasa revitalisasi. Nah ini kan maaf, kalau bicara revitalisasi itu pembangunan kembali pasar yang baru, iya kan, pasar yang lama ditinggalkan, pasar yang baru diisi dengan sesuatu, dengan profit oriented yang ada, dengan finansial yang cukup, baru bisa mengisi pasar itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Nah ini pendapat dari Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Bumi, bagaimana Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atik sebagai media channel. Saya sebagai Ketua Koperasi Taman Kota Bumi sudah menjalani proses permasalahan ini dari 2014 di zaman Pak Sekdanya Pak Iskandar Mirsad. Alhasil memang itu sudah berjalan, entah perjanjiannya sama siapa, ketika Pemda membentuk PD dan kami juga memang sebagai pihak yang mendapatkan izin prinsip tentang pembangunan pasar ini. Izin prinsip itu maknanya penyertaan modal juga. Betul. Dan izin prinsip ini pun Pak, ini yang mengeluarkan izin prinsip dan mendandatangani izin prinsip ini, boleh tahu siapa Pak? Kalau dulu itu Bupati Pak Agus Junara yang mengeluarkan, karena dulu tingkatannya SKPD, itu kan dinas pasar. Memang pada waktu itu ada keterbatasan dana lah di pihak pemerintah daerah, maka kami sebagai bupati lah yang ditunjuk pada waktu itu. Zaman Pak Haji Alpan dulu sebagai mantan kepala PT Pasar, maka beliau semacam ini kan lah karyakan atau seperti apa, cuman memang terjadi gap di situ. Akhirnya ya sampai saat ini juga alhamdulillah sudah selesai. Cuman di tengah perjalanan 2004 sampai 2005 itu Pemda mendirikan BUMD. Nah, yang mendirikan juga sama orang dinas pasar juga pada waktu itu, PT Pasar. Pak Aldi Babulan. Maka proses perda keluar segala macam, nah kaitannya dengan pengelolaan pasar, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga kepada PD Pasar. Pemda dalam hal ini menyertakan hanya lahan, bukan bangunan. Lahan itu kalau nggak salah jumlahnya 29 miliar dari 24 pasar. Nah, pada waktu tahun berapa terjadi pemecahan pemisahan aset ke Tangsel, maka tersisa sekarang 19 pasar yang dikelola oleh Perumda Kabupaten Tangerang. Kaitannya keinginannya dengan rencana Perumda merevitalisasi pasar Kota Bumi. Ya, memang ya pemikiran saya ketika memang kebijakan tidak disesuaikan dulu dengan keadaan sejarah yang ada, memang terjadi konflik pada akhirnya. Dan kami 2014 itu sudah menyodorkan permasalahan ini kepada Sekda, yaitu Pak Iskandar Mirsad, dan kami sudah merumuskan tentang amandemen perjanjian itu. Dan itu ada kesepakatan bersama Pak? Ada tertulis, ada undangan dari Pak Sekda segala.
tidak ada polemik ataupun tidak ada kata-kata yang Nggak ada. Bahkan draft perjanjian amandemen melalui BKPMD dan BPPTSP notulasinya jelas Pak. ada gitu. Nah ini kan permasalahan yang ketika pada waktu itu kita upayakan dengan Pak Sekda. Saya berterima kasih pada waktu itu Pak Iskandar Mirsad. Nah di tahun 2000 berapa itu Pak Iskandar Mirsad pensiun. Dulu di BPPTSP itu kalau nggak salah Ibu Yeni yang menangani. Kalau di BKPMD Bapak apa itu lupa saya. Setelah gabung itu mereka memang mutasi. Bu Yeni juga sama dimutasi juga. Gabung dalam satu OPD Pak. Ya. Dalam satu dinas, ya, Pak. Ya. Jadi BPPTSP juga kita sudah ada notula di BPPTSP tentang pertemuan evaluasi perjanjian. Ada kita. Lengkap ini Pak ya. Ada petunjuk sekda dan notulensinya itu ada, semua ada. Petunjuk sekda pada saat itu Pak Iskandar Pak Mirsad. Iskandar Mirsad bahkan kita sudah maraton rapat berdua kali di Motherland pada waktu itu karena beliau memang agak secret orangnya, tidak rapat di ruangan Pemda, maka dialihkan ke Motherland pada waktu itu dan kita lengkap SKPD dipimpin oleh Pak Sekda langsung, maka kita menawarkan gitu semacam reschedule perjanjian ini, mana pengelolaannya kita tawarkan 1 juta pada waktu itu ke Pak Sekda. Saya sanggup Pak, kami sanggup kalau memang kita harus harmonisasi menyelesaikan masalah pasar kota Bumi, kami sanggup. Terus masalah perjanjian dievaluasi. Artinya pada saat itu sudah ada kesepakatan bersama Pak ya. Ada, cuma itu tadi saya bilang. Bahkan kami dipertemukan dengan Pak Deden Supron pada waktu itu, Biro Hukum Pemda Bupati langsung. Tapi setelah itu lengkap maka diajukan ke Bupati, kayaknya di cut off. Di cut off. Ada indikasi atau dugaan-dugaan apa ketika Jadi gini, jadi yang tadi saya bilang tadi ini kita mukadimahnya aja tentang kronologis. Nampaknya Bupati sudah nggak mau ngambil resiko, artinya setelah ada perda, ya kan? Setelah ada perda tentang penyertaan modal daerah pada PD, ya kan, PD pasar. Ya ada permen ya Pak ya, dituangkan dalam permen ya Pak. Iya, Kamu tadi. iya. Lalu kita berproses sebagai yang di penyertaan modal juga, kita berproses ke beliau. Ya cenderungnya memang tidak ada penyelesaian yang konkret. Maka Pak Sekda memerintahkan sudahlah, saya sudah nyerah sama urusan ini. Pak Sekda yang Pak Iskandar Mirsad. Iskandar saat itu. Ya, seharusnya kan memang ya diteruskan dulu. Karena memang. Oh berarti pada hal ini terjadi pada saat periode pertama Pak ya? Iya. Periode pertama Pak Jaki Iskandar menjabat. Iya 2014. Iya, dan menjadi KPM. Jadi sekarang ini Iya. di luar kapasitasnya Iya. sebagai bupati Pak ya. Iya. Pasar Mikoda di Iya. Pemda pasarnya. Betul. Nah, jadi ini nggak tuntas gantung, tapi notulensi semua ada. Ini Pak Iskandar Mirsad sendiri, ya kan, evaluasi pasar Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kamis, ya kan, ini ada. Ini Pak Iskandar Mirsad, ya kan. Dan ini juga undangan. Nah ini menyangkut lahan Pak, ini undangan Pak Iskandar Mirsad juga, ya kan. Sudah, bukan mereka nggak tahu masalahnya, semua tahu ini permohonan kami. Oh berarti secara legal formal kita ini Pak, cukup ya Pak Cukup ya. dan ini Dan ini memang ya itu tadi kalau kita bicara hukum tertulis ya sudah sangat cukup. saya Pak. kita sih udah pegel Pak sebenarnya menunggu kepastian ini. Dan ini data-data tentang di sini ada PD juga kok. Ada orang PD juga. Jadi pada saat ada itu tata ruang. sudah ada kesepakatan antara PD Pasar pada saat itu dengan pihak tata ruang, Cipta Karya mungkin saat itu Pak ya. Iya, kalau bahasanya Ya, sudah koperasi. dipadu.
Karena kita melaksanakan informasinya, kita membangun pasar itu non APBD Pak ya. APBD. Kok tiba-tiba sekarang APBD ingin mereka? Iya, karena memang dari 2005 pendirian itu PD udah masuk. Tapi bagi saya sih enggak ini. Selagi memang bicara batasan-batasan tentang kontribusi saja lah ya. Nah, pedagang ini kan memberikan kontribusi Pak, ke Pemda. Dia tiap hari diambilin kontribusinya. Jadi masalahnya ketika pemerintah daerah dalam hal ini Perumda mau merevitalisasi pasar Kota Bumi, nah, tentunya kan dikaji dulu, jangan asal aja. Ini kaitannya dengan kuasa pemilik Honda. Dalam hal ini kapasitasnya bukan seorang bupati Pak ya, Pak Jaki Iskandar. Iya. Kuasa pemilik Honda, Iya. ya kan, di KPM, di Pasar Niaga Ketara ini Pak. Nah itu sejauh mana Bapak, sepengetahuan Bapak? Ya memang mereka ketika kita menyampaikan permasalahan yang berkaitan, karena kita kan nggak kerjasama dengan PD, kita bekerja sama dengan Pemda. Iya. Walaupun pada waktu itu dinas pasar, tapi kan keterkaitannya perpanjangan tangan. Nah, mereka akan bingung di situ karena itu tadi sudah terjadi satu objek dua penyertaan modal. Satu objek dua penyertaan modal. Ini bisa dikategorikan ada indikasi Mal. Gitu. Jadi bahasanya memang ketika PD sebagai brand daerah tapi dia bukan SKPD atau Itu OPD, bukan satuan ya kerja. kan, artinya tetap aja mereka dinilai sebagai pihak ketiga dan Kopas sudah terlebih dahulu sebagai pihak ketiga itu. Nah makanya melalui sekda itu mau diluruskan gitu, mau diluruskan oleh Pak Sekda, tapi Pak Sekda sendiri cut off. Artinya tidak secara tuntas diselesaikan oleh Pak Sekda Pak Iskandar. Dan di zaman Parudi Mahesa saya juga udah bertemu pada saat ini kami sudah ngobrol dan ada dengan badan pengawas PD segala macam mengenai masalah polemik ini. Karena gini kaitannya Pak, saya juga nggak mau ada masalah di pasar ini. Kaitannya dengan alih fungsi lahan. Jangan sampai kami sebagai orang yang diberikan konsesi selama 20 tahun disalahkan. Karena apa? Nggak merawat tanah, nggak menjaga. Ini adalah pasus-pasum dari PT Bumi Serba Indah. Dan CP Bumi Indah juga, PT Bumi Serba Indah waktu membangun kami cut off dulu. Tapi Pak ini 2014 itu saya cut off. Dan berhenti sampai dan sekarang. ini atas perjuangan Bapak loh Pak ya. Iya. Perjuangan Bapak dan rekan mungkin ya. Iya, adanya pasar taman kota. Iya. Nah ini sangat sayang sekali Pak apabila pasar lama Taman Kota Bumi ini ditinggalkan begitu saja. Iya. Ya kan diperjuangkan dengan berbagai macam tenaga, materi, pikiran, ya kan materi mungkin bukan sedikit ya Pak, miliaran Pak ya yang dikeluarkan itu non APBD. Nah ini saya rasa ya maaf untuk pemerintah daerah mungkin tidak terpikirkan ke situ Pak ya, tiba-tiba ingin mengambil alih dalam artian bukan mengambil alih kekuasaan, dalam artian di sini mengambil dan merevitalisasi agar para pedagang pasar ini pindah ke pasar yang baru. Sementara kalau versi Bapak kan kalau adanya revitalisasi itu kan itu hanya pengurusan anggaran sebenarnya Pak. Kita tinggal menata ini aja mungkin Pak ya, pasar yang ada dan masih layak ini loh Pak. Tinggal ditata, direnovasi dan dipercantik lagi seperti itu. Kaitannya gini Pak, kalau masalah efektif efisiensi, bahasanya tuh selalu efektif efisiensi. Representatif terus transparansi itu acuannya. Jadi efisiensi itu seharusnya bukan hanya diterapkan Pemda dalam hal ini bicara anggaran Pemda. Dari awal udah efisiensi. Nah, ketika ini Perumda mengadakan revitalisasi dikarenakan memang udah terjun bebas, tidak menggunakan anggaran pemerintah, swasta murni dengan harga yang sangat tinggi gitu. Artinya kan memang efisiensi itu hanya diterapkan di Pemda bukan di rakyat. Harusnya di rakyat kan yang terjun langsung. Ini keterbalikan nih.
Jadi efisiensi yang dimaksud itu adalah kesejahteraan rakyat harusnya, bukan kita ngajarin mereka. Ini harapan Bapak nih sebagai ketua Ya, Kopastam kalau ya. saya begini, Harapan di akhir masa jabatan ya, sebagai di luar kapasitas Iya. dia sebagai bupati, Pak. iya, Sebagai kuasa pemilik modal, iya, yaitu Pak Ahmad Jaki Iskandar. Iya. Ini harapannya seperti apa buat KPM kita, Pak? iya, Pemda Pasarnya ke sekarang. ya kepada KPM, kalau posisi kita di Pasar Kota Bumi, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Bapak Seperti sudah mau bekerja sama dengan Kopas. Kami berterima kasih, cuman Namun ya, ya dalam perjalanan ini kok nampaknya habis manis sepahri buah. oh, Iya, kita sih berharap di akhir masa jabatannya dia lebih, harusnya meninggalkan kesan yang ya. lebih manis, Pak ya. Artinya gini, bukan kami anti, bukan kami Ya, antipati terhadap kebijakan publik dalam hal ini. Tidak, tapi dengan mekanisme dan cara yang sejuk, tidak diserahkan ke orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Nah, saya juga sudah membangun komunikasi dulu kepada di pasar di zamannya Pak Jamaludin, dulu pernah kami membangun komunikasi. Artinya mereka masih mau menerapkan sistem yang sejuk kepada masyarakat pedagang. Kan saya mau bedanya gini, apa bedanya sih Kopas dengan Pemda kalau bicara pembinaan para pedagang? Ya kan, orientasinya apa? dan di samping KPM, maaf nih Pak, ya, ada kuasa pemilik, ada juga badan pengawas, Pak. Badan pengawas pasar. Ya, Nah, harapan Bapak terhadap badan pengawas juga kayaknya, sama. maaf nih, kinerjanya nggak ada nih Pak. Emang kalau saya lihat begitu Pak, ini. Jadi Cuma dibikin badan pengawas kayaknya Pak ya. kami dipaksa harus Iya. berhubungan dengan PD Pasar dengan argumen Dirop pada waktu di hearing RDP kemarin. Betul, dan Kenapa? itu Pak. Kenapa Kopas nggak memanfaatkan peluang untuk bekerja sama memohon perpanjangan kerjasama? Nah, saya jadi bingung di situ. Kalau saya kerja sama PD, sedangkan PD juga penyertaan modal, kami juga penyertaan modal, nggak boleh PD. Sangat nggak boleh, karena dilarang sama bupati, dilarang sama peraturan pemerintah. Memang tidak boleh. Yang boleh itu adalah pemanfaatan lahan dan operasional saja. Ada PP-nya tuh Pak, peraturan pemerintah. Ada. Makanya Kalau boleh tahu Pak, PP-nya Pak? PP-nya itu kalau nggak salah Kesulitan modal itu sendiri. iya 57 2017 kalau nggak salah tuh tentang pengangkatan, kalau nggak salah nih ya, tentang orientasinya tuh bisnis dan Penyitaan modal itu tadi Pak. iya. Jadi kalau garis besarnya mah kita pegang. Bapak lengkap sekali datanya Pak ya. Ada insya Allah. Iya nih secara Karena saya memang hukumnya ini jelas. memang mempelajari Pak. Saya itu cenderung mempelajari hal-hal yang sifatnya publik. Ya, di samping saya sebagai ketua Kopastam, saya juga mempelajari kinerja masing-masing gitu ya. Artinya permasalahan pasar gitu, sebagai mengamati lah dari awal. Nah, ini PP 54 2017 tentang badan usaha milik daerah. Nah, ini pemahamannya Pak, ya, pemahaman dua. Bahwa BUMD itu ada dua, perseroan dan perumda. Orientasi perumda dengan perseroan itu beda. Perseroan boleh orientir, tapi perumda itu pelayanan publik. Betul. Kalau kita bicara perumda yang sekarang dikelola oleh perusahaan daerah pasar niaga ketara harja dan membangun revitalisasi, ada itu kan mengarah kepada profit oriented Iya, dia Iya, perseroan kan? apa Iya. perumda? Dia bukan perseroan Pak, perumda. Tapi kalau perseroan, monggo dia bisa Iya. diperbolehkan dan memang Iya. silakan untuk mengambil profit oriented itu. Iya, karena yang bertanggung jawab bukan bupati, tapi itu RUPS. Betul. Kalau ini kan bertanggung jawab KPM, sebenarnya kebijakan bupati. Kalau saya melihat KPM itu mutlak, tidak bisa diintervensi. Makanya saya bilang kalau memang bupati mau bertindak
Jadi dia punya hak prerogatif Pak ya? ada Pak. KPM itu sebagai perwakilan aset daerah, pemerintah daerah itu punya status yang kuat, bahkan direksi juga bisa intervensi. Jadi apa namanya, kita tidak mau menempati pasar revitalisasi tapi tetap menempati pasar lama begitu Pak. Harusnya begitu Pak. Emang ini bukan APBD dan ini kalau poin sampai dipaksakan juga bermasalah. Karena apa? Kita punya IMB-nya Pak. Kita punya izin prinsip, kita punya fatwa pengarahan lokasi, kita punya perjanjian yang mungkin agak sedikit bermasalah karena kita habis membangun diserahkan, sementara IMB-nya atas nama Kopas. Itu kan artinya boleh dikata tanda kutip apakah ini pemanfaatan lahan operasional atau memang ini ada APBD yang dikeluarkan. Nanti ada indikasi alih Indikator, fungsi, ya. indikatornya di situ. Makanya saya bilang ini harusnya nggak begitu. Kalau habis bangun diserahkan ya kami hanya kontraktor loh. Sementara biayanya ini bukan biaya. Jadi penolakan revitalisasi adalah harga mati Pak buat kita Pak ya? Ya, karena ya itu prinsipnya Pak. Karena memang pada saat ini kan ekonomi lagi susah ya. Dulu kita lagi keadaan krisis moneter juga sama Pak. Tapi kita bisa membangun Pak ya? 15 juta loh Pak. Nah, seperti 15 itu. juta. Cuma 15 juta untuk kios lapak itu cuma 5 juta. Nah, sekarang dikenakan sampai ratusan Pak. Oh, revitalisasi. Ini harus secepatnya jangan jadi bola liar karena ada informasi juga, ada kabar juga yang saya dapat bahwa tanggal Ada tambahan di Jakarta. ya mereka ini akan demo lagi, bahkan demonya itu bukan ke Pemda, akan lari ke istana. Oh, kalau Mensenek. Iya, Sekretariat, ke sekretariat istana. negara. Iya. Jadi pada akhirnya kalau terlambat menetapkan keputusan, mereka akan bola liar ini. Nah, saya sebagai yang punya kerjasama, saya harus berdiri di tengah, Pak. Berdiri di tengah walaupun kita menolak, tapi kita harus berdiri karena kita terikat sama perjanjian itu, gitu loh. Bahwa kita harus musyawarah. Ketika musyawarah tidak sampai pada kesepakatan, maka ditunjuklah pengadilan. Bahkan sudah ada informasi, sudah ada surat layangan surat. Ada Pak Sekretariat informasi negara, ya bocoran itu sudah ada dan memang mereka nampaknya tidak puas. Mereka kemarin hari Senin kemarin kan sempat datang Pak Sekda. Tapi saya juga ya sudahlah silakan aja karena memang Kompas mah tidak begitu pola perjuangannya. Kalaupun harus begitu juga tunggu keputusan dari pemerintah daerah menguntungkan apa merugikan gitu aja. Oke, mungkin itu Pak. Ya. Saya ulas kembali. Itu tadi sedikit ada tambahan dari ada bocoran juga. Bukan bocoran, sebetulnya memang ada informasi yang jelas bahwa sudah sampai layangan surat ke pihak Sekretariat Negara kaitan dengan revitalisasi ini dan penolakan ini, dan pihak Kopastam dalam hal ini para pelaku usaha yang ada di pasar Taman Kota Bumi ini akan melakukan demo lagi, bukan ke wilayah kabupaten atau ke kantor bupati ya kan, namun akan ke istana. Itu yang dapat kami terima dari beberapa sumber yang ada dari Kota Bumi Kabupaten Tangerang, Ardiansa, dan kameramen kita Postase Ali GG Albandani mengabarkan. Wassalam.